Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat melangsungkan aktivitas perkuliahan meskipun tidak dapat bertatap muka secara langsung. Selain itu, kita masih diberikan kesehatan di tengah pandemi, di mana sudah banyak saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang meninggal akibat penyakit COVID-19 ya. Selanjutnya, selawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dari umat beliau yang mendapat syafaat di hari akhirat kelak. Adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini ini pertemuan pertama ya. Saya mohon maaf pada 2 pekan yang lalu tidak dapat mengisi pertemuan dikarenakan ada kegiatan dari jurusan. Ya, insya Allah nanti materi yang kita rencanakan selama 1 semester ini akan terpenuhi semua ya. Adik-adik kelas 3F ya, jadi pada mata kuliah struktur dan fisiologi hewan, pada pertemuan pertama ini akan kita bahas mengenai kontrak perkuliahan dan sedikit pengantar mengenai perkuliahan ini. Mungkin tidak perlu perkenalan, adik-adik sudah tahu nama saya itu Ali Haris, biasa dipanggil dengan Pak Haris ya. Nomor kontak juga sudah diketahui ya oleh adik-adik karena sudah tergabung dalam grup WA. Ya, jadi dalam 1 semester ini ada 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan itu di luar UAS dan UTS. 16 beserta UTS dan UAS-nya. Untuk pertemuan pertama itu biasa kontrak kuliah, kemudian pendahuluan, pengantar mengenai apa materi yang akan kita diskusikan pada 14 pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, pertemuan kedua yaitu membahas mengenai homeostatis. Kita langsung percepat saja adik-adik ya. Pertemuan ketiga membahas mengenai sistem pencernaan. Selanjutnya, pertemuan keempat membahas mengenai sistem sirkulasi. Kemudian, pertemuan kelima mengenai sistem pernapasan. Pertemuan keenam mengenai sistem ekskresi. Dan pada pertemuan ketujuh itu ada tugas 1 dan review materi dari materi 2 sampai dengan materi ke-6 sebelum akhirnya adik-adik akan UTS. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 itu ada membahas mengenai termoregulasi. Selanjutnya membahas mengenai sistem saraf. Kemudian pertemuan 11 itu mengenai panca indera. Pertemuan 12 mengenai sistem endokrin. Selanjutnya pertemuan 13 membahas mengenai osmoregulasi. Pertemuan ke-14 mengenai sistem reproduksi. Dan pertemuan ke-15 sebelum UAS itu seperti biasa ada tugas, kemudian review materi sebelum UAS. Ya, yang perlu kita sepakati bersama adik-adik, jadi sarana pembelajaran yang kita lakukan pada masa pandemi ini kemungkinan besar dilakukan sepenuhnya daring, kecuali nanti beberapa praktikum yang adik-adik ikuti di mata kuliah yang lain, misalnya itu ada praktikumnya secara offline, tapi itu masih didiskusikan menunggu kesepakatan final antara jurusan dan fakultas. Ya, jadi pada mata kuliah SFH ini adik-adik kita
sarana pembelajarannya itu menggunakan beberapa aplikasi. Diskusi nanti kita akan fokuskan di kelas virtual. Nah, kelas virtual ini diskusi, kalau saran saya itu kita ada WA group ya. Nah, kalau ada yang didiskusikan secara cepat atau urgen, yang membutuhkan respon cepat begitu, bisa menggunakan WA group. Kemudian ada Google Class virtual, Google Classroom-nya. Nah, di sana di Google Classroom ini saya akan men-share absensi setiap kali pertemuan. Karena memang kalau di Google Scholar, di Google Classroom itu lebih tertata, ya, terdokumentasi dengan baik. Demikian juga dengan pengumpulan tugas itu akan dilakukan melalui Google Classroom. Kemudian nanti tatap muka secara langsung, face to face, walaupun melalui daring, itu dapat kita lakukan, nanti kita jadwalkan 2-3 kali pertemuan, bisa menggunakan Google Meet ya adik-adik ya, dan Zoom. Namun di sini mengapa saya tidak sepenuhnya dalam 14 kali tatap muka itu menggunakan video conference ya, itu terus terang itu memberatkan bagi beberapa mahasiswa atau mahasiswi, karena memang kapasitas kuota yang dibutuhkan itu lebih besar begitu. Kemudian ini materi pembelajarannya seperti yang adik-adik lihat sekarang. Jadi materi pembelajaran sebagian besar nanti akan saya buatkan dalam bentuk video pembelajaran dan akan saya share linknya atau share di YouTube ya, YouTube channel. Nanti adik-adik dapat mengikuti. Nah, di YouTube channel ini untungnya kalau adik-adik pasti sudah mengetahui ada aplikasi YouTube Go ya. Nah, itu adik-adik bisa memilih besaran video yang adik-adik akan saksikan. Nah, itu jadi tidak satu jenis. Nah, kalau di YouTube Go itu adik-adik bisa memilih sesuai dengan yang adik-adik inginkan. Kemudian nanti pada YouTube channel itu ada untuk mendapatkan notifikasi, ya, notifikasi bahwa telah di-share videonya, itu biasanya di tombol kanan ada tombol subscribe ya, subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, itu otomatis ketika saya memposting atau mengupload video pembelajaran baru, otomatis adik-adik akan mendapatkan notifikasinya. Kemudian yang perlu diperhatikan yang lain adalah tata tertib kehadiran adik-adik. Jadi adik-adik itu paling minimalnya harus menghadiri 75% dari total perkuliahan kita. Kalau tidak, adik-adik tidak dapat atau tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS. Jadi 11 kali lah, dari 14 kali itu adik-adik harus menghadiri 11 kali minimal. Kemudian kontrol kehadiran seperti yang telah adik-adik isi tadi, itu menggunakan form absen online, menggunakan Google Form. Kemudian segera diisi adik-adik, karena otomatis 20 menit setelah absen itu saya share, itu absennya tidak dapat diisi. Jadi setelah 20 menit kalau adik-adik tidak segera mengisinya, nah itu tidak dapat dilakukan. Hari pertama dan kedua mungkin saya toleransi masih, namun setelah adik-adik menyaksikan ini video tentang kontrak perkuliahannya ke depan, jika adik-adik terlambat itu berarti itu dihitung tidak hadir ya. Jadi diperhatikan ketika telah di-share absennya, adik-adik segera isi. Kemudian tugas dan praktikum. Untuk praktikumnya akan dilakukan secara online. Kalau mata kuliah struktur dan fisiologi hewan, nanti mekanismenya akan diinformasikan selanjutnya. Kemudian tugas dalam bentuk resume materi. Ya, jadi kalau saya memberikan tugas itu biasa menggunakan resume materi atau resume artikel jurnal atau soal secara langsung.
Kemudian nilai akhir adik-adik itu merupakan gabungan dari keempat komponen penilaian ini. Jadi yang pertama itu ada kehadiran dan keaktifan 15%, kemudian tugas dan praktikum itu 25%, kemudian ujian tengah semester UTS 30%, dan ujian akhir semester itu 30%. Ya, jadi kalau adik-adik tidak memenuhi kuota hadir minimal 11 kali, itu adik-adik tidak dapat mengikuti UAS, dan tentunya itu sangat merugikan adik-adik. Selanjutnya, referensi yang kita gunakan itu ada 4. Yang pertama itu ada Introduction to Animal Physiology dari Ian Kai. Ini bukunya, cover bukunya. Kemudian nanti adik-adik bisa download di website saya. Nanti akan saya share di Google Classroom. Kemudian Animal Physiology from Gene to Organism. Ya, dari Sherwood, ini bukunya. Kemudian buku Campbell dan Jane Rees. Itu adik-adik pasti sudah mengetahui. Ini buku sangat terkenal. Ya, sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Itu ada 3 jilid ya. Yang untuk fisiologi itu kalau tidak salah di jilid ketiga. Ya, kemudian kita juga menggunakan artikel jurnal baik nasional maupun internasional terkait penelitian yang dilakukan terkini begitu. Ya, jadi goal akhir yang diharapkan itu adik-adik dapat memahami dan menjelaskan struktur dan fisiologi hewan pada berbagai sistem yang ada. Jadi bagaimana interaksinya. Jadi adik-adik dapat memahami dan menjelaskan struktur dan fisiologinya. Jadi fisiologi itu mekanisme struktur tersebut berjalan secara normal atau dasarnya. Kemudian goal akhir yang kedua itu diharapkan adik-adik dapat melakukan penelitian atau menciptakan karya ilmiah yang berbasis konsep-konsep dari mata kuliah ini. Ya, sebagai pengantar, sedikit pengantar bahwa struktur dan fisiologi hewan ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh dan mekanisme kerja atau aktivitas fisiologi bagian tubuh pada hewan ya, karena fisiologi hewan dalam kondisi normal. Jadi mata kuliah ini adik-adik akan mempelajari bagaimana suatu mekanisme dalam organ itu bekerja, ya, terutama untuk menopang bagaimana kondisi tubuh itu berjalan dengan normal. Kemudian mata kuliah ini banyak terkait dengan ilmu lainnya seperti kimia, fisika, ya. Ya, sebelum kita akhiri, niatnya adik-adik untuk ibadah, ya, karena di Al-Quran telah disebutkan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, memang agama kita memerintahkan untuk menuntut ilmu, mendapatkan dunia dengan ilmu, mendapatkan akhirat dengan ilmu, mendapatkan dunia dan akhirat itu dengan ilmu. Kemudian Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Itu ada di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, demikian kontrak kuliahnya adik-adik. Semoga tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap ingatkan orang tuanya, adik-adik, saudara, kakak atau adik untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian sedikit motivasi bahwa Allah itu tidak membebani seseorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau ada masalah, ya kalau masalah mahasiswa itu kan tugas ya. Ya, tugas itu kuncinya dikerjakan adik-adik, jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan saja itu tidak akan selesai. Tapi dikerjakan, nah itu akan selesai. Ya, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, kurang lebihnya kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.